Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin buka masker. Oke. Kalau kita bicara tentang ilmu penyakit dalam, kan saya di PAPDI. PAPDI itu kumpulan dokter spesialis penyakit dalam. Nah, kalau ditanya tentang ilmu penyakit dalam tuh luas sekali. Jadi kalau mau biasanya kami menjelaskan ke masyarakat gitu, mana sih yang disebut penyakit dalam. Ilmu yang dipelajari oleh dokter spesialis penyakit dalam itu kalau kita lebih intensifkan lagi itu ada meliputi 11 subspesialisasi istilahnya. Jadi mulai dari alergi imunologi, ada endokrin metabolik diabetes, kemudian ada gastroenterohepatologi ya bagian pencernaan gitu ya. Kemudian geriatri, bagian lanjut usia, kemudian ginjal hipertensi, ya, kemudian ada hematologi, onkologi medik yang bagian kanker, kemudian ada kardiovaskular, jantung, kemudian ada penyakit tropik infeksi, ya, kemudian ada psikosomatik dan paliatif, kemudian ada pulmonologi atau paru, kemudian ada reumatologi. Jadi memang luas sekali itu yang dimaksud atau masuk dalam lingkup ilmu penyakit dalam. Jadi kalau kita lihat sejarah ilmu kedokteran zaman berapa ratus tahun yang lalu itu ilmu kedokteran itu terbagi dua aja. Jadi yang medical sama surgical. Jadi semua yang bukan bedah itu masuknya di medical istilahnya. Nah, sebagian besar yang medical itu dibagi lagi. Yang anak bayi itu masuk ke anak ya, berkembang jadi dokter spesialis anak. Kemudian yang di luar itu sebagian besar tuh masuk penyakit dalam, adalah penyakit dalam. Nah, tapi dengan berkembangnya ilmu masing-masing berkembang sendiri. Misalnya penyakit syaraf berkembang sendiri, kemudian THT, mata, banyak tuh yang akhirnya berkembang sendiri sesuai dengan perkembangan ilmu. Tapi kalau dilihat sejarahnya awalnya medical itu tadinya sebagian besar yang dewasa adalah penyakit dalam. Jadi kalau aware masyarakat Indonesia barangkali belum aware ya, mungkin tahu. Jadi contoh nih yang paling banyak isunya sekarang ini infeksi ya. Infeksi COVID gitu. Kalau infeksi COVID semua orang mungkin aware ya karena orang takut. Tapi kalau kita bicara yang sebelumnya, penyakit-penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol tinggi, obesitas, itu kan semua sebetulnya masuk di lingkupnya penyakit dalam. Orang mungkin tahu, tapi nggak semua aware. Ya, jadi angka kejadiannya di Indonesia dan di semua negara juga masih tinggi. Jadi kalau kita lihat, barangkali kalau saya nggak bisa bilang di kota besar atau kota tidak besar ya, zaman sekarang ini karena ada internet, ada media sosial dan sebagainya, harusnya untuk informasi semua orang bisa dapat. Nah, cuman memang background ya seperti background pendidikan itu juga sangat berpengaruh. Mungkin media sosial ada yang pakai untuk hal-hal hiburan saja atau untuk edukasi seperti ini gitu. Karena kalau dari tenaga kesehatan, contohnya dari kami dari profesi gitu ya, setiap kali ada event tertentu itu selalu mengingatkan. Contohnya misalnya seperti ada World Diabetes Day, Hari Diabetes Dunia. Itu dari PAPDI tidak hanya di pusat ya, tapi di cabang-cabang juga kita mengadakan kegiatan macam-macam. Edukasi, kemudian ada kegiatan misalnya pengecekan gula darah atau senam dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bagian dari edukasi ke masyarakat sebetulnya. Cuman memang penerimaannya kan tidak sama ya, tapi upaya edukasi saya kira sampai ke puskesmas di primary care juga itu upaya-upayanya sudah dilakukan. Sebetulnya yang pertama pengetahuan, kemudian awareness. Kan ada orang tahu tapi nggak mau aware gitu, nggak mau peduli. Ya, nah bagaimana dia aware? Mereka mesti dapat edukasi bahwa ini sesuatu yang berbahaya kalau dibiarkan. Itu yang penting dulu. Kalau mereka nggak tahu itu bahaya, nggak ada yang mau peduli gitu. Jadi
edukasi itu penting sekali. Nah, kalau menurut saya edukasi saat ini jauh lebih mudah dibandingkan dulu, karena medianya kan sangat banyak gitu. Jadi itu barangkali. Nah, kami dari profesi selalu mengingatkan teman-teman, tidak hanya dokter spesialis ya, sampai ke teman-teman dokter umum yang ada di primary care, ada di praktek pribadi atau di mana-mana, untuk ada waktulah sedikit untuk mengedukasi pasien atau masyarakat. Hampir semuanya. Jadi contohnya pasien-pasien hipertensi, pasien diabetes, pasien jantung, pasien gagal ginjal, pasien dengan penyakit paru yang lama, pasien obesitas, itu semuanya kasusnya sebagian besar di penyakit dalam. Ya. Jadi memang ya sangat penting sekali ya peranan dari teman-teman dokter. Kalau mereka, kalau kita bandingkan awal-awal COVID atau tahun lalu terutama, kebanyakan yang terkena atau terpapar, terinfeksi kan berat ya kondisinya, sehingga butuh perawatan. Nah, kalau masuk perawatan itu sudah dalam standar SOP-nya lah, istilahnya komorbidnya tetap harus diatasi. Nah, yang masalah barangkali kalau yang isoman, ya, jadi mereka harus apa ya? Kalau mereka sudah tahu tapi selama ini tidak terkontrol dengan baik, mungkin lebih mudah. Lebih mudah tuh artinya gini, dia udah tahu dia darah tinggi. Dulu pernah dikasih obat oleh dokternya, mungkin mereka bisa dengan layanan telemedicine dan lain sebagainya, oh saya pakai lagi obat yang pernah putus, atau diabetes dan lain sebagainya. Yang sulit kan kalau dia nggak tahu selama ini, oh ternyata saya darah tinggi, ternyata ada penyakit-penyakit penyerta atau komorbid. Semua penyakit infeksi itu masuk di penyakit, terutama penyakit infeksi tropik ya, itu kan banyak sekali ya. Kalau monkeypox masukkan yang viral, yang virus. Tapi ada yang virus lain seperti demam berdarah, ada bakterial misalnya tifus dan lain-lain, itu masuk semua di penyakit dalam. Nah, contohnya yang monkeypox ini masuk, jadi sama seperti cacar yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kalau ditanya yang pertama, apakah sudah ada kasusnya? Nah, sampai terakhir belum ada yang terkonfirmasi. Cuman kita tetap harus waspada karena saat ini kan pergerakan orang lintas negara itu udah bebas lagi gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan memang deteksi. Jadi deteksi di perbatasan-perbatasan dan di masyarakat. Jadi kalau ternyata ada yang punya gejala, ya itu harus dievaluasi, dilaporkan dan ditreat sesuai dengan kondisinya gitu. Kan kemarin sempat ada beberapa yang tersangka dalam tanda kutip tapi sudah terkonfirmasi ternyata bukan. Jadi ada beberapa obat yang dalam penelitian kalau saya tidak salah ya, di luar juga seperti itu, belum ada yang khusus. Jadi yang utamanya itu adalah simptomatik memang. Simptomatik sama kembali lagi kalau ada penyakit penyertanya itu ditangani. Sama mungkin kalau orang-orang yang rentan, misalnya ada yang cancer, autoimun, orang tua, bayi, orang ibu hamil. Nah, itu yang perlu dapat perhatian khusus. Jadi sebetulnya monkeypox ini kan bukan baru ya, sudah ada beberapa tahun yang lalu gitu, tapi kemudian hilang. Nah, ini kebetulan muncul di banyak negara dan untuk detailnya memang saya nggak tahu sampai di mana studi itu. Cuman namanya penyakit viral sebetulnya itu kan self-limiting ya, bisa hilang sendiri asal daya tahan tubuh seseorang itu baik. Nah, itu kuncinya ya? Ya. Nah, masalahnya ada beberapa populasi tertentu yang memang daya tahannya tidak sebaik yang lain gitu. Misalnya bayi, anak-anak pasti ya, ibu hamil, orang-orang dengan autoimun, orang-orang dengan cancer, apalagi cancer yang lanjut, kemudian usia lanjut, populasi usia lanjut itu kan semua populasi rentan ya, boleh dibilang seperti itu. PHBS, tetap perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu memang ternyata kita buktikan ya selama ini itu kunci yang utama lah gitu. Jadi disiplin diri masing-masing ya, dan menjaga kesehatan diri sendiri, mencukupi nutrisi yang sesuai gitu, minum yang adekuat, olahraga cukup, istirahat cukup, healthy life lah.
istilahnya itu ternyata senjata yang paling ampuh ya. Nggak perlu worry banget kalau kita ya, betul. Dan sekarang ini memang saat ini juga pemakaian masker masih disarankan. Betul, karena ternyata penularan ya seperti monkeypox walaupun tidak semudah COVID ya, karena kan dia harus kontak dengan cairan tubuh dan lain sebagainya dari orang yang terinfeksi atau lesi kulitnya ya. Kalau COVID kemarin kan di udara itu gampang sekali tertular. Kalau ini mungkin tidak semudah itu, tapi tetap saja kita harus waspada, apalagi kalau ada memang yang sudah terkena. Ini terutama kami ingatkan untuk teman-teman yang bekerja di rumah sakit ya. Itu yang risikonya kan jauh lebih tinggi. Jadi ini merupakan salah satu bahan diskusi kita dengan para pimpinan-pimpinan di kementerian. Kalau kita diskusi apakah dari jumlah dulu ya sudah cukup atau belum. Ada beberapa memang modul atau cara penghitungan nih yang masing-masing ada plus minusnya. Yang umum memang penghitungan tenaga kesehatan terutama dokter ya per jumlah penduduk. Kalau secara umum mungkin bisa, tapi untuk dokter-dokter spesialis barangkali mungkin ada variabel tambahan. Jadi contoh apakah fasilitas kesehatannya memadai. Jadi dan kemudian apakah bagaimana geografinya, bagaimana penyebaran penduduk dan lain sebagainya. Itu juga harus mungkin sebaiknya dapat menjadi pertimbangan perhitungan tersebut. Kalau saat ini perhitungan untuk dokter spesialis penyakit dalam itu 3/100.000 penduduk kalau saya tidak salah kebutuhannya, tapi itu hanya dari jumlah penduduk. Kami waktu itu tanya, nah jumlah rumah sakitnya berapa? Kan itu harus jadi pertimbangan juga ya. Nanti kalau hanya dari jumlah penduduk, kemudian tempat pelayanan kesehatan yang nggak sesuai, nggak pas juga nanti gitu. Jadi gini, ada program pemerintah saat ini yang mengupayakan agar distribusi dokter spesialis itu bisa lebih baik, lebih merata. Terutama untuk spesialis dasar. Jadi ada 7 spesialis dasar yang diharapkan bisa tersebar dengan baik gitu ya. Jadi penyakit dalam masuk di situ, dokter anak, bedah, obsgin, anestesi, radiologi, dan patologi klinik. Jadi itu disebut spesialis dasar. Nah, saya kebetulan ikut di tim itu dari profesi ya. Kami biasanya mengadakan visitasi sebelum menempatkan seorang dokter spesialis. Nah, di situ kami menjumpai sangat bervariasi sekali ya. Ada yang memang sudah full fasilitasnya. Ada yang memang sangat sederhana seperti itu. Nah ini memang tergantung dari lokasi dan dari banyak hal ya Mas ya. Memang kalau ditanya butuh, daerah situ butuh. Cuman memang ada yang fasilitasnya bisa terpenuhi oleh pemerintah setempat, ada yang belum. Untuk dokter spesialis penyakit dalam barangkali tidak terlalu sulit ya, karena kami tidak banyak menggunakan alat-alat bantu. Tapi yang sangat merasakan penting ini mungkin teman-teman dari bedah, dari obsgin. Karena kalau nggak ada kamar operasi yang memadai ya mereka nggak bisa bekerja dengan baik ya. Nah kalau kami dari penyakit dalam yang penting sesuai nih ruang perawatannya ada yang sesuai standar, kemudian pemeriksaan yang standar lah minimal requirement gitu. Nah masalahnya ada beberapa tempat, bukan ada ya, cukup banyak beberapa tempat tuh hal-hal dasar aja belum terpenuhi. Jadi memang banyak faktor ya, dan saya kira itu semua sudah dari pemerintah sudah tahu dan berusaha berupaya mencukupinya. Nah kami dari profesi kan akan menempatkan sejawat di satu tempat, tentu saja yakin mereka bisa bekerja dengan baik gitu. Contoh nih, saya pernah visitasi ke salah satu pulau jauh ya di daerah timur, ada sejawat yang di sana gitu. Saya ke sana nggak ada lab. Nah dokter spesialis penyakit dalam ini kan sangat butuh pemeriksaan penunjang, salah satunya laboratorium. Nggak usah laboratorium yang terlalu canggih, tapi yang sederhana. Seperti ngelihat HB,
kadar hemoglobin, kemudian fungsi ginjal itu kan yang simple gitu. Gula darah itu kan yang sangat penting tapi sederhana tapi penting gitu ya. Nah, itu ternyata belum ada. Nah, ini yang gini-gini nih, dokternya ada tapi fasilitasnya belum memadai. Jadi banyak faktor sih sebetulnya. Iya, betul. Tapi di Jawa juga ada daerah-daerah terpencil, di daerah yang jauh, yang sulit dijangkau ada loh, masih ada. Di beberapa tempat tuh masih ada, jalan ke sana aja sulit. Ada beberapa di daerah Banten ya masuknya ya, Banten, Jawa Barat, kemudian ada yang di masuknya Jawa Tengah gitu, pedalaman masih ada. Pemerintah tahu, cuma memang itu tadi banyak faktor. Ada di tempat lain lagi dokternya ada tapi pasiennya nggak ada. Oh gitu. Kenapa? Karena rumah sakitnya jauh sekali. Jadi orang nggak datang ke sana gitu karena nggak ada kendaraan, jalannya sulit gitu. Mereka penduduk juga kalau emergency carinya ke tempat lain, adanya puskesmas yang tentu saja dengan yang sangat sederhana ya peralatannya. Jadi memang banyak faktor sih. Negara kita kan geografisnya seperti ini ya. Ya, jadi kalau dari profesi sendiri bukan secara tidak langsung. Jadi kami ikut di program yang tadi saya sampaikan, program Kementerian Kesehatan tersebut untuk membantu distribusi. Cuman memang kan nggak 100%. Ada beberapa cara sebetulnya. Ada misalnya sistem beasiswa dari daerah, itu kan diharapkan sesudah mengikuti pendidikan, teman-teman ini kembali lagi ke daerahnya. Nah, cuman memang yang seperti itu ada batas waktu kan. Paling 5 tahun paling lama atau 6 tahun, sudah itu pengabdiannya sesuai dengan perjanjian waktu awal. Tapi sesudah itu kan hilang lagi istilahnya ya, mungkin kembali ke Jawa lagi yang banyak. Jadi memang perlu ya kerjasama juga dengan pemerintah setempat lah ya. Jadi artinya bagaimana tenaga kesehatan ini, terutama kalau dokter ya dari kami ya, bisa retensi di situ di daerah itu, bisa mengembangkan ilmunya, mereka bisa mengembangkan pelayanan yang sesuai seperti itu. Iya, betul. Insentif di sebagian besar tuh sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi memang ya itu nggak hanya itu. Jadi contoh nih, kalau kami pernah bikin survei kecil-kecilan, kenapa sih dok nggak betah di sana? Semua dapat, rumah dapat, insentif cukup dan lain sebagainya. Salah satu lagi masalah keluarga, sekolah anak biasanya. Jadi itu ya kita ini manusiawi ya. Kita juga sangat paham itu. Kalau anak masih kecil-kecil mungkin nggak terlalu masalah, tapi begitu mereka mulai pendidikannya lebih tinggi, SD, SMP itu kan ya wajar lah ya, orang tua kan ingin yang lebih baik. Itu juga perlu jadi pertimbangan barangkali. Jadi kebetulan ini periode kedua saya sebagai ketua umum. Periode pertama yang lalu pada waktu awal 2018 itu kami itu kan lagi eranya ini 2.0 ya. Generasi 2.0. Nah, kita berupaya nih anggota mesti ikut nih, mesti bisa mengikuti, beradaptasi dengan perubahan dan digitalisasi dan sebagainya. Tapi sedang program itu jalan, tiba-tiba pandemi. Sehingga switch semua nih programnya, pokoknya gimana anggota kita bisa selamat, tidak terkena kok jadi korban, dan juga bisa menyelamatkan masyarakat, itu yang lebih penting. Ya kami kehilangan cukup banyak anggota nih selama COVID, ada 40 internis yang meninggal karena COVID. Ya, karena kan paling banyak ya kita ikut merawat langsung ya pasien-pasien COVID itu. Nah, ini ini kemudian kemarin Kongres Nasional, kebetulan saya diberi kesempatan kembali yang kedua. Ke depan ini barangkali yang ya untuk COVID udah jelas nih kita mesti ngapain, udah lebih tahu gitu ya. Jadi teman-teman nggak galau lagi nih di daerah. Kita mulai mengikuti transformasi yang dilakukan stakeholder yang paling dekat. Salah satunya Kementerian Kesehatan. Kan ada transformasi kesehatan. Kemudian dari induk organisasi kami sendiri, dari ID juga transformasi organisasi. Jadi hal-hal seperti ini yang kami dari PAPDI juga akan mensupport itu
sehingga anggota bisa mengikuti perubahan-perubahan yang akan terjadi. Jadi ada antisipatif untuk berbagai hal. Itu barangkali yang saat ini. Jadi contohnya nih, transformasi kesehatan itu salah satunya yaitu jumlah dan distribusi anggota. Nah ini isu penting nih, cuman itu yang tadi saya sampaikan multifaktor memang. Dan ini sudah ada beberapa program dari pimpinan dari kementerian yang kami dari profesi akan mensupport. Jadi meningkatkan kuota lulusan sehingga bisa ditempatkan di tempat-tempat yang memang diharapkan seperti itu dan lain-lain. Jadi untuk transformasi kesehatan. Nah untuk organisasi sendiri sekarang ini model organisasi kan organisasi modern ya, artinya akuntabel, transparan, dan anggota itu sekarang kan orang ya kayak anak-anak muda juga kan lebih kritis ya. Tapi kalau saya sih positif aja, ngambil positifnya. Mereka kritis karena merasa memiliki. Kalau mereka nggak merasa memiliki ya bodo amat mau kemana kayak mau apa kayak gitu ya. Jadi kita sebagai ya kebetulan pimpinan juga harus bisa mengakomodir itu gitu. Itu barangkali yang untuk publik ya. Jadi salah satu yang dari organisasi ini kan nanti banyak tantangan ke depan nih, tantangan MEA dan lain sebagainya. Kami dari profesi tuh harus mempersiapkan anggota supaya siap gitu. Jangan khawatir, jangan takut nanti mau siapa kayak yang praktek di Indonesia dan sebagainya selama regulasinya ini sesuai. Prinsipnya dokter Indonesia tuh harus jadi tuan rumah di negaranya sendiri. Ya, walaupun mau banyak orang dari mana-mana praktek silakan kalau memang regulasi memungkinkan. Tapi Anda harus tetap jadi tuan rumah. Jadi masyarakat itu prioritasnya ke Anda dulu, ke kita dulu gitu. Itu yang kami persiapkan gitu. Saya kira semua juga ada rasa khawatir tersebut. Ya. Jadi terutama kalau misalnya nanti ada regulasi yang tidak menguntungkan untuk dokter Indonesia misalnya ya seperti itu. Nah itu yang dari profesi bersama induk organisasi itu yang kita kawal sebetulnya. Jadi gimana supaya kita tetap ya prioritas lah, ini kan tempat kita gitu ya. Cuman di sisi lain ya kayak orang punya toko lah, kan pasti ngeliat kualitas. Biar gimana pun pasti orang melihat kualitas. Nah kalau kualitas kita tetap ditingkatkan, kita nggak kalah bersaing kok insya Allah. Kalau praktek itu mungkin mereka yang bersekolahnya memang di sana. Jadi kan cukup banyak ya masyarakat orang-orang Indonesia yang memang sekolah dokternya di luar dan mereka akhirnya terus berkarir di sana gitu. Tapi kalau dokter Indonesia yang praktek keluar, jadi gini, PAPDI ini ikut di dalam satu organisasi ASEAN. Jadi ada yang namanya ASEAN Federation of Internal Medicine. Jadi PAPDI-nya ASEAN lah ya. Nah, kita pernah sebelum pandemi itu biasanya tiap tahun kita ada pertemuan. Terakhir 2019 kita masih ada pertemuan. Sesudah pandemi belum lagi nih, belum pada berani gitu ya. Nah, setiap kali pertemuan pasti memang yang disinggung itu semua pasti, dan Indonesia itu ternyata daya tariknya besar. Orang tuh pengen banget gitu ke Indonesia. Iya. Mungkin pangsa pasar ya, masyarakatnya besar, daerah luas negaranya juga kan besar, dan banyak ya alamnya indah dan sebagainya gitu. Walaupun untuk negara Asia Tenggara hampir sama sebetulnya ya untuk negara-negara ASEAN. Tapi entahlah mereka ini banget naksir banget gitu kayaknya ya. Nah cuman memang kalau kami diskusi, masing-masing kan pasti ingin mempertahankan dong, jangan ada yang masuk ke tempat saya, kira-kira gitu ya. Walaupun itu menurut saya sih manusiawi ya, semua kan ingin membela kelompoknya. Nah, memang kita agak susah gitu, maksudnya gini, bahasa pasti bahasa Inggris udah standar lah kalau memang mau berpraktek lintas negara. Kemudian regulasi di masing-masing negara diikuti. Belajar bahasa Indonesia nggak susah, gampang sekali, apalagi kalau rumpunnya sama ya, rumpunnya Melayu gitu. Nah,
Yang menarik tuh teman-teman dari Thailand. Mereka dengan tenang gitu. Mereka bilang, oh nggak apa-apa, di sini sih silakan aja. Asal syaratnya satu, bisa berbahasa dan menulis bahasa kami. Itu kan tidak mudah ya. Nah kalau bahasa Indonesia kan hurufnya huruf Latin. Iya. Jadi intinya semua orang pasti ingin mempertahankan kelompoknya, itu suatu yang manusiawi. Nah kita juga harus seperti itu, bukan berarti kita menentang karena ini kesepakatan bersama dan sudah lama. Ya kita persiapkan diri aja. Jadi mempersiapkan generasi-generasi penerus kita supaya menjadi yang terbaik itu. Asal kita tetap menjaga kualitas dan ikut kemajuan teknologi lah. Jangan kudet gitu, jangan kurang update ya. Atau jangan gaptek gitu. Nah, udah payah itu.